Kayak biasanya bangun pagi dadar jagung. Aku bikin dadar jagung. Ini dadar jagung ya. Dadar jagung. Stok di kulkas kayak gitu. Tempe juga aku goreng. Tempe cuma sedikit. Kalau dadar jagungnya udah. Tadi aku simpan dalam bentuk buah sayur kayak gitu, utuh kayak itu, terus aku kupas, aku iris-iris kayak itu, aku kasih tepung, baru aku goreng. Enggak aku simpan dalam bentuk cairan, pernah aku simpan dalam bentuk liquid kayak gitu, tak kasih air kecut. Jadi aku kadang digoreng setengah mateng, terus di frozen kayak gitu, terus atau disimpan dalam bentuk sayur utuh kayak gitu, nggak busuk kok. Tadi cuman berapa hari. Ini juga ada stok bandeng, aku goreng semuanya. Bandeng presto masih sisa satu. Aku goreng semuanya, masih ada satu. Makan udah siap semuanya. Ini ada bandeng presto, dadar jagung, tempe, daun pisang, daun pisang terus sih. Ya, daun singkong, sambal. Adik pakai ini nasinya sisanya segini. Sayang ya. Ya aku masak lagi. Ini nggak boleh dibuang, ini digoreng. Maunya digoreng tapi udah dimasak. Ini nggak apa-apa wis kamu. Ini tehnya. Ayo. Ayo mal, ambil mal. Bekalnya. Bekal. Iya bekal dong, bawa bekal. Udah ya, aku nyiapin bekal dulu. Ini mendung banget. Aku seneng banget, tapi syahdu gitu. Itu biasanya aku kalau kalau libur apa aku kalau libur sih aku pulang ke desa. Kalau misalkan pulang pagi kayak gitu, pulang lebih cepat, aku biasanya sama temen aku ngandok bakso di depan alun-alun itu PKPN. Aduh, aku kenyang. Habis makan beli es setelah jemput anak aku, ngantar anak aku potong rambut ya. Dulu aku beliin sepatu anak aku ya, udah potong rambut ini. Beliin sepatu anak aku. Itu sepatu aku yang aku suka. Aku setiap ada sepatu itu aku kepingin banget punya. Udahlah, modelnya bagus loh. Modelnya bagus banget, aku suka loh kayak gini. Oh, kayak gini. Aku suka banget. Aku kepingin banget. Aku kalau mau beli sepatu, aku mau beli yang model kayak gitu. Habis itu anak aku, "Mah, aku belikan sepatu." Ya udah. Itu cocok buat perempuan, buat laki-laki. Anak aku yang aku belikan. Aku udah seneng kayak gitu. Udah seneng aku marem kayak gitu loh. Aku udah besok kayaknya aku mau hunting-hunting sekolah. Anak aku tak cariin sekolah. Kayak gitulah. eh Kan udah mau kelas 6 ya. Itu aku selisihin 10 tahun ya. Kayak gitu ya. Karena aku memang gak apa ya, aku lebih pada kualitas, karena aku udah tahu ya kualitas aku kayak gitu. Pak suami aku ingin sedikit memperbaiki, setidaknya masa depan anak aku lebih cerah kayak gitu. Nggak ada lagi pertengkaran, nggak gitu, nggak ada lagi kamu anak siapa, nggak ada lagi sensi kayak gitu, nggak ada lagi kayak gitu. Ya, iyalah, kan aku juga punya perasaan ya, perempuan kayak gitu. Kenapa sih bapak ibu aku nggak nyalahkan apa ya, keluarga suami aku, nggak nyalahkan bapak ibu aku juga. Kenapa sih bapak ibu aku kok apa, kok nggak, kok sulit kayak gitu loh.
Bu, mau dijualin, sawah itu mau dijualin, mau di-cashin kayak ini. Mau di-cash kayak gitu. Iya, tapi nggak dapat juga kayak gitu. Ya wes aku cari usaha. Ibuku kan udah bilang, kalau sukses itu jangan kayak gitu. Jangan yang di desa padahal adik-adiknya itu dijual yang di sana ya dijual kayak gitu. Habis itu beli cash kayak gitu. Ya nggak ya misalkan ya lakunya berapa ya zaman dulu dibelikan berapa nggak nyicil pokoknya. Beli di kampung kan lebih murah ya. Kalau di perumahan kan nggak bisa cash tapi mahal kan ya. Tapi murah kok sebenarnya itu dulu 20 juta aku belinya tapi sudah 80 juta karena ini udah direnovasi, pagernya bagus, ada teralisnya. Terus kamar mandinya kan aku lihat dari desainnya ya, desain awal dan desain aku nggak mau apa ya, nggak mau itu loh, nggak mau apa, kan orang bikin rumah itu kan ada ujiannya ya, ada mikir juga kayak gitu. Ini sulit ini, renovasinya ndak mudah kayak gitu. Meskipun agaranya kasar gini-gini aku nggak peduli ya sama. Yang penting aku space kayak gitu. Yang penting aku space di rumah dan pencahayaan, sirkulasi itu yang aku utamakan. Kalau misalkan retak ya aku perbaiki. Kalau misalkan apa kasar polesannya kayak gitu, sambungannya agak kasar, itu aku nggak apa-apa. Aku tuh bisa di make up bisa di kalau ada uang, tapi kalau nggak ada uang yang penting aku ada tempat berteduh kayak gitu. Udah aku mau minum es degan kayak gitu aja sih. Besok aku mau cari sekolah buat anakku sih apa udah aku sarankan di situ. Dia udah tak ajak survei bersama temen aku, temen sama-sama wali murid kayak gitu ya. Aku Bu, aku ke sana Bu, diantar ya. Aku ke sana sama anak aku, sama anaknya juga. Bagus. Aku suka juga kayak gitu. Anak aku nanti aja lama, masih lama. Oh ya wes lah, aku sedih ya aku. Ya kenapa nggak suka pilihanku kayak gitu. Aku nggak apa-apa ya. Aku ya wes, aku gak repot-repot wes cari di negeri atau di lanjut. Itu aku suka itu ada masjidnya kayak gitu. Aku suka ada masjid kecil kayak gitu loh. Suka banget ada masjid. Aku suka. Aku ada pabrik, ada masjidnya aku suka. Ada musolahnya aku suka kayak gitu. Ini kalau perumahan tuh sudah pasti ada ya. Meskipun kecil dulu, swadaya, dibantu perumahan, dikasih fasilitas lah. Fasilitas masjid. Awalnya ya pokoknya difasilitasi kayak gitu. Fasilitas umum, masjid itu biasanya ada di setiap perumahan kayak gitu. Ya nggak tahu kayak gitu aja. Hari ini kayak gitu aja aku makannya aku hampir lapar kayak gitu. Aku udah rewel, biasanya rewel kalau aku udah terlambat makan itu kayaknya tuh mual kayak gitu loh. Jadinya aku pinginnya beli tadi mau beli rumah makan Padang ya, aku mau beli rendang, tapi aku mikir anakku tak tinggal kan, tak antar dulu anakku terus aku berangkat lagi mau beli makanan buat anakku juga. Aku belinya ayam aja mudah kayak gitu. Ya, aku cari dana dulu kayak gitu kan udah mau kelas 6 ya. Anakku juga kayak gitu. Anakku yang pertama itu aku cari dana dulu. Aku dapat sertifikat bapak aku, sawah aku taruh di bank di desa aku waktu itu aku KTP sana. Aku cari di sana, dapat kayak gitu. Ya benar aku kalau buat sekolah ya, aku nggak pernah loh. Aku nggak pernah itu. Kok dituduh-tuduh ya? Aku nggak pernah loh. Aku makan tahu tempe aku bener-bener marem. Aku masak sendiri, kadang beli rendang aku masak sendiri kayak gitu. Aku sampai perhitungan banget nasi bungkus 15.000 itu aku sangat perhitungan. Padahal dulu aku tuh kos 3 kali itu aku beli terus kayak gitu. Kecuali uangku habis aku baru makan mie kayak gitu. Kalau uangku habis aku makan mie, telur rebus kayak gitu. Sudah aku kayak gitu aja, aku mau minum ini es degan biar aku nggak nggak mual kayak gitu. Lalu biasanya antangin, biasanya itu Sprite kayak gitu terus gelegean kan. Aku nggak nampik terus ini ada ada mangga mentah itu kan vitamin C kan ini. Aku makan mentah biasanya sama garam aja enak.
Lah, aku kayak gitu ya. Aku nanti buat apa lagi video, aku udah nganter potong rambut anakku. Tadi nggak aku ambil videonya soalnya ini buat kenangan ya. Oh mama setiap hari kayak gitu ya. Tapi aku nggak buat setiap hari. Kadang aku pinginnya seminggu sekali. Aku ngapain aja yang bikin aku berkenan. Nanti aku taruh di kenangan kayak gitu. Seneng loh. Ya nggak tahu, semuanya bilang mudah bu, semuanya bilang mudah, ya udah nggak apa-apa. Daripada anakku besok mama, supaya jangankan ya kakaknya ya, Hikmal aja nanti Hikmal aja, oh mamamu itu ya, mamamu dulu nyekolahin. Makanya kalau punya anak laki-laki itu tanggung jawabnya besar, tapi eh, ikhlasnya tuh harus lebih kayak kenapa? Karena buat aku sih, buat aku sih ya, anak laki-laki perempuan itu menurut aku porsinya memang beda. Kalau anak perempuan mungkin di sama, tapi menurut aku kalau punya orang tua kaya mampu kayak gitu ya dikasih kayak gitu. Cuma kalau cuma ngetesnya perempuan setia ndak kayak gitu, punya pacar ndak, kan tinggal tanya, tinggal kalau nggak anu nanti langsung cerai. Kamu udah pacar ya? Dia apain kamu sama pacarnya ya? Udah, anakku bersih loh, nggak punya pacar loh, kayak gitu. Boleh kayak gituin. Kalau anaknya bener-bener bersih kayak gitu loh, nggak pernah pacaran, nggak pernah cuma pingin kayak gitu loh. Aku nggak tahu ya, aku sama ibu aku tuh nggak boleh pacaran tuh, memang nggak boleh ya, cinta-cinta monyet ya kayak gitu. Aku pacaran paling tuh sama pak suami ini serius kayak gitu loh. Lah kamu kalau aku pernah punya teman kayak gitu terus kamu nggak mau terima sekarang, aneh banget kayak gitu loh. Oh temanku juga lapo-lapo, aku perawan ya kamu kayak gitu. Iya kayak gitu, aku nggak tahu kan ya, terserah lah Cayo. Aku udah boleh kerja ya sudah, aku nggak boleh apa-apa ya sudah, bikin vlog gak dapet duit ya udah kayak gitu loh aku. Memang sedikit kan ini, tapi aku pingin pengalamanku di perantauan tuh kayak gitu loh. Udah tak selisihin 10 tahun ya, kredit lunas 10 tahun, rumah lunas. Aku pingin punya sama bapak aku, daripada kamu kerja punya anak aja jangan satu, kasihan Dani kayak gitu. Mana bapak aku udah cair ya 100 juta kayak gitu. Udah tak belikan rumah di Probolinggo, ditempatin adik aku. Ya nggak apa-apa, aku ikhlas saja ya. Tapi aku di sini ya Allah, kamu nyesel ya dapat aku, keluargaku kayak gitu. Keluargaku bodoh-bodoh kayak gitu, gak kayak kamu pinter, aku kayak gitu. Nggak tahu sekarang ini gimana, nggak tahu aku wes. Aku mending Pak Harto kan udah bikin susu kayak gitu, pabrik susu, mending aku minum susu Cayo. Kalau memang anakku bodoh aku biarin aja. Aku kalau bodoh itu ya belajar aja, distimulasi kayak ibu-ibu ya. Sekarang banyak wifi, aku adik-adik aku tuh kan adanya pinter-pinter, sekarang udah ada wifi lagu-lagu barat anak-anak udah kenal itu. Aku dulu gak suka, takut juga. Udah gak suka, takut sama bule tuh, takut aku. Kalau misalkan dia ada ke Bromo, ke les Bromo sama bule, aku takut. Aku takut sama bule. Ya kayak gitu aja lah. Nanti lihat aja ya. Sebenarnya aku kok daripada lenger-lenger. Kamu tuh lo timbangannya lenger-lenger, aku ya sik iso milih, awakmu iso milih, anak wis dijatah dewi-dewi tak gitu kan. Padahal aku itu cenderung ke anak sih. Kamu ya usah tiru-tiru Cahyo. Kamu kan bibit unggul, pinter, anak pejabat kayak gitu kan. Aku kayak ngosok ngomong-ngomong kon, aku nek katene aku tuh muncul seperti pikiran jelek seperti ini ya karena kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa kayak gitu terus? Apakah ini jawabannya? Nggak mesti juga sebenarnya. Nggak mesti kayak gitu loh. Nggak semuanya kayak gitu. Jangan dikotorin kayak gitu loh. Iya kalau kaya.
Nggak tahu ya kalau sama aku pura-pura miskin kayak gitu ya, sama pelakor pura jadi kayak terpandang kayak gitu loh. Aku nggak butuh jodoh, itu nggak butuh terpandang, nggak butuh apa. Yang penting cinta aku kayak gitu. Kan sejak SD aku kan dulu aku mau disekolahkan di kota ya, aku nggak mau, nggak kerasan. Untungnya aku bergaul dengan teman-teman SD aku sangat nyaman, comfortable, nggak ada kesenjangan. Ya memang sih aku pernah kayak gini tuh jarang dulu. Ini aku lagi makan nggak habis. Ini piring bening kayak gini ini jarang kayak gitu loh. Aku beli kue itu bagus kayak gitu. Aku masih ingat loh ya, terekam banget. Tapi namanya juga anak-anak itu menurut aku sangat logis kayak gitu. Aku tuh di desa itu ya apa seragamnya bagus kayak gitu. Kamu tuh lo pakai pramuka itu di saku luar. Kamu tuh kayak bu guru sih, temen aku kayak gitu. Terus namanya sepatu itu kayak Kiki Ananda itu. Aku bilang ibu aku, bu, aku tuh kayak gitu loh. Bu, aku belikan sepatu kayak Kiki Ananda ya. Iya, dibelikan di Probolinggo kayak gitu. Terus aku belikan majalah Bobo ya bu, iya. Aku belikan majalah Ananda ya, iya. Bapak aku nggak pernah nolak permintaanku. Karena mungkin permintaanku sederhana. Pak, aku belikan bola kasti, bola bekel, belikan congklak kayak gitu kan. Namanya anak-anak ya gak minta apa. Terus SMA agak besar belikan motor, udah nikah belikan rumah kayak gitu. Anakku besar ini sebenarnya bapakku kalau ada pak, aku pingin bapak aku belikan cucunya mobil kayak gitu. Ya nanti kalau bapak paling dijanjiin nanti kalau Dani kuliah, kalau nikah, kalau kerja lah paling enggak, kalau kerja kayak gitu pasti dibelikan kayak gitu. Kalau aku mah udah puas dengan masa muda aku kayak gitu. Aku memikir anak aja. Paling anakku laki-laki itu dibelikan mobil aja sendiri kayak. Kan ini punyanya mamanya ya. Ini aku sayang banget sama mobil ini. Soalnya hemat banget kayak gitu loh. Eco Green aku kepingin sih, teknologi baru ya. Ada sih aku tahu itu mobil mobil lagi. Enggak, soalnya anakku laki-laki semua ya. Aku mau belikan motor sport juga. Motor laki itu ya. Namanya punya anak cowok dua gak punya motor sport itu kayaknya kepo banget zaman kekinian kayak gitu loh. Asalkan anaknya pinter kayak gitu loh aku. Tak kasih stimulus kayak gitu. Terus aku pingin Eco Green kayak Ford ada sih, Ford itu mereknya Eco apa ya? Eco Green juga Ford ada loh, Eco Green hemat kayak gitu. Aku kepingin sih punya mobil yang agak besar kayak gitu tapi yang Eco Green kayak gitu loh, ramah lingkungan, hemat hemat bahan bakar. Aku pingin banget, aku masih tunggu tuh teknologinya, makanya aku gak buru-buru banget kayak gitu loh buat anak aku kayak gitu supaya anak aku tuh terus aku suka sama bodinya yang apa ya, nggak terlalu kecil nggak terlalu besar kayak gitu. Jadi dia tuh pas banget ke samping sama ke depan ke atasnya pas banget tuh, apa ya namanya ya, simetris ya. Masa ada mobil gak simetris itu, tapi ada ya mobil lucu. Adikku tak balik-balik aku bilang 11 juta kok, 11 juta kok. Ya tapi aku ngeri juga, tapi kan kota kecil ya di Probolinggo tuh kan nggak masalah kayak gitu loh. Tapi anaknya tuh kan yo, anaknya tuh kan 3 ya, jadi nggak mungkin lah. Nggak mau, adikku nggak mau, 11 juta murah, wuling bagus kok. Aku nggak mau juga anakku kok apa ya, kalau di kota-kota kecil sih masih mungkin. Kalau jalan itu kayak nggak tahu ada spesifikasinya ini untuk, nggak tahu aku ya, mobil tuh ada nggak spesifikasi ini untuk pegunungan, ini untuk yang penting mungkin kapasitas apa tuh, garasinya cukup mungkin ya, oke ya, mau beli 5 mau beli 4 kayak gitu. Aku mau pilih sekolahan anakku yang bagus kayak gitu. Nggak tahu, dulunya mau masuk teknik mesin ya, aku setujui ya nggak apa-apa kamu teknik mesin, tapi akhirnya cocoknya di apa, terimanya di teknik perkapalan. Ya wis nggak apa-apa semuanya. Semua jurusan tuh tujuannya sama kayak gitu. Aku melatih kedisiplinan tuh penting.
Pokoknya aku bukan nggak suka guru ya. Dulu kan guru itu terkenal dengan gaji yang rendah kayak gitu loh. Makanya aku nggak mau banget di UNESA itu aku nggak mau jadi guru. Tiba-tiba anakku sekolah di sekolah Muslim kayak gitu ya. Ada semacam kayak pertanyaan ini kok kan udah jaraknya jauh ya. Aku tahun 80 sampai tahun 86 SD aku kayak gitu. Masa aku nyamain kayak gitu loh. Ini kok kenapa ya ada pergumulan dalam hati aku kayak itu. Aku nggak ikut komite kan kaya-kaya ya di sekolah anak aku tuh komite orang tuanya tuh aduh aku minder tuh kalau ada sih ya naik motor orang tuanya ada waktu itu aku nggak ada motor waktu itu aku dipinjemin kayaknya aku nggak ikut pengajian di komite nggak aku ambil sekolah yang bayar juga itu yang bikin aku penasaran juga kan aku ikut DGSD kayak itu oh kayak gini sih sekolah itu aku jadi kurikulum ada kurikulumnya mengajar juga ada persiapan RPP-nya jadi aku tahu jadi ada juga JSIT itu jaringan sekolah apa aku lupa J-nya sekolah Islam terpadu jadi di sana itu kayak udah ada apa ya ada sistemnya kayak gitu sekolah Islam tuh harus gini harus ini terus apa dan aku yakin ya itu sangat excellent banget ya. Sekolah mahal itu bukan apa ya mutunya juga terus secara perlakuan terhadap anak itu kan beda-beda ya excellent kayak gitu excellent maksudnya bukan berarti anaknya harus dia harus tahu sopan santun agama kayak gitu di lingkungan sekolah di lingkungan rumah kayak di lingkungan kan dia kan mungkin di rumah nggak mendapat ya mungkin terserah lah di rumah gimana ya gitu kan namanya juga orang-orang tua sendiri mau mendongkrong mau apa tapi setelah di sekolah dia tuh tahu harus gini sama guru harus gini sama teman itu yang aku ambil dari sekolah Islam anakku pertama anakku sekarang juga kayak gitu kalau di sekolah negeri itu sama juga sekarang aku lihat kan anakku sekolah Islam swasta ya dulu habis itu sekolah semuanya sekolah-sekolah semuanya itu bersaing untuk memberikan kualitas yang bagus buat peserta didiknya. Jadi aku nggak khawatir sih sebenarnya mau sekolah di sini, mau di sekolah di sini sama aja. Tapi yang cocok buat anak aku itu yang mana itu aku perlu pengamatan terhadap anak aku sekolah. Kalau sekolah sih aku udah tahu ya, cuma tinggal lihat fasilitasnya apa aja kayak gitu. Kalau kalau memang SMP ada masjid itu bagus banget apalagi sekolah Islam kolam renang nggak harus lah kan kadang-kadang yang bikin mahal tuh ada kolam renangnya terus ada musolahnya ada masjidnya ada parkir ada lapangan itu kan fasilitas kayak itu yang dibeli kayak gitu loh itu yang membedakan harga itu kayak gitu itu aja pengalaman aku punya 2 anak di perantauan. Kalau di Jakarta aku tahu ya, banyak sekolah nasional itu basicnya bukan agama, ada banyak mahal juga. Di sini tuh ada namanya pembangunan sekolah SD Pembangunan Jaya ada di sana di dekat Puri Surajaya itu ada sekolah Pembangunan Jaya itu sekolah aku nggak bilang itu bukan sekolah agama basicnya nasional plus ada yang dulu SD juga SD negeri ada yang standarnya apa ya dulu namanya sekolah dasar standar apa ya pokoknya dia itu mengutamakan bahasa Inggris dulu kan dulu nggak semuanya sih bahasa Inggris di desa-desa dulu nggak ada bahasa Inggris kayak gitu SD belum diajari kalau makanya ibu aku maksa sekolah di kota karena diajari Inggris kayak gitu padahal Inggris soalnya kalau ditekan kayak gitu kan ditekan dulu ya namanya masih ngurusin ekonomi juga ngurusin ekonomi jadi kalau ada kurikulum bahasa Inggris itu kayaknya kan gimana ya aku jadi enak sekolah gak sulit kan aku enak di SD bermain terus aku setiap hari kayak itu gak ada itu aja aku juara 2 juara 3 gak pernah juara 1 loh hebat kan yo hebat sekali kan aku gak pernah juara 1 di SD itu juara 2 juara 3 wes dah ya
22 menit berlalu, banyak banget kan ceritanya aku tuh banyak sekali. Aku mau minum dulu. Pak suami kalau capek gak usah bikin video. Pak suamiku bilang kayak gitu. Iya kalau masak terus. Kalau ngomong boleh nggak boleh, boleh aja kayak gitu. Asalkan tuh apa ya pokoknya bisa buat kenang-kenangan anak aku kalau mau nyekolahin anakku. Kenapa semuanya aku ada alasannya kenapa aku memilih sekolah kayak gitu. Harus memilih kalau di desa teman-teman aku tuh ya gak milih sih, sejak SMP baru milih kayak gitu. Kebanyakan yang ya zona zona daerah kayak gitu, yang dekat ya di situ itu kayak gitu. Kayak gitu loh, makanya kayak gitulah. Bapak aku ya diajak maju sama ibu aku ya mau. Pak anaknya iki nek sekolah ngene, nggak usah jelasin juga. Bapakku tahu, mbahku juga tahu gimana supaya aku lulusannya itu lebih dari bapak aku, lebih dari ibu aku. Udah kan terunggulkan aku daripada bapak ibu aku. Cuman aku mau warisi anak aku ini belum kayak gitu. Aku belum mewariskan ya ilmu. Kalau anakku sudah sih yang sejak SMA dia udah dia cuma bilang mah aku teknik mesin nggak apa-apa terserah kalau dari gurumu, tapi malah diterima di teknik perkapalan nggak apa-apa dulu. Kalau anakku udah tak lepas, itu tak lepas terserah, yang penting bayarnya setiap bulan itu, setiap dia gak mau, aku gak mau telat, gak mau banget kalau bulan ini bayar, aku sampai takut loh. Ya udah tak siapin karena pakai online kan. Kalau pakai kartu tuh kan enak ya. Katanya nggak dikasih apa kayak gitu loh kalau nggak bayar. Ya aku suka sih kayak gitu, jadi aku nggak nunggak, tapi nggak, anakku bisa sih nunggak tapi nggak dikasih apa kayak gitu loh. Ya aku alhamdulillah aku lalui semua itu kayak gitu. Tinggal anakku yang ini masih dalam diantar kemana-mana, diantar cari sekolah, sekolah diantar kan, masih nanti SMA juga udah ada bimbingan karier, terus apa mana mal, udah kayak gitu aja, mudah kok. Anakku sudah bisa apa ya, bisa memilih. Tadinya aku mau tak masukin ke sana kan enak, murah pikirku ya, buku paket gak bayar, dipinjemi. Kalau di negeri itu buku paket dipinjami, tapi kayaknya aku ingin memberikan ini loh, aku negeri itu gak apa-apa juga. Paket dipinjemi, infak juga murah kayak gitu, tapi aku ini apa ya, aku bingung. Lihat aja wes, aku pilih yang jalannya mudah aja dan pas di hati kayak gitu loh. Dulunya aku sedih sih, anakku gak suka sih, kan ada masjidnya, ada lapangannya, ada apanya itu nggak mau, soalnya masih awal-awal aku pengenalannya, masih lama kan mah kayak gitu. Tapi ada sosialisasi dari kakak-kakak kelasnya ya, masih kecil padahal ya, sosialisasi ke SD kayak gitu, untuk adik kelasnya yang mau masuk ke mana, ke sekolahnya kayak gitu, alma maternya kayak gitu. Anakku tertarik. Aku kan nggak tahu mah kalau itu. Masa kamu nggak tahu? Kan udah ada masjidnya, ada apa? Ada lapangan olahraganya. Masa nggak tahu? Masa kamu nggak suka? Ada AC-nya, ada komputernya. Masa kamu nggak suka kayak gitu? Aku kan nggak tahu mah kalau itu bagus kayak gitu. Terus aku dikasih pengarahan, ada yang datang ke sekolah, itu katanya sekolah yang bagus, yang dia dapat pengarahan yang sebaya kayak gitu ya. Dia seneng. Terus akhirnya
Ya alhamdulillah ya aku berdoa ya aku gak berdoa ya wes lah nanti lihat aja mungkin berubah kan anakku bilang masih lama kayak gitu. Semoga anak aku suka suka belajar kayak gitu menjadi habit, suka membaca sudah dia suka komik-komik kayak gitu. Nggak apa-apa aku kayak Sida. Orang aku dulu Sida aku tok. Nggak apa-apa aku kadang kalau sempat saudara aku ya di desa itu bikin juga kan ke ayo lucu banget ya. Yang suka tuh cuma 7 berapa teman-temannya ya. Aku juga sedikit juga kan ya nggak apa-apa. Sing tak delok dhewe lucu tapi. Nek tak delok dhewe lucu. Nek tak delok dhewe lucu kok. Tapi aku jarang juga, gak sempat ya gitu. Iki mending nyanyi kan. Mending nyanyi. Yang ngene iki koyo ngomel. Aku gak bilang mengeluh ya ini. Gak bilang mengeluh kalau bisa. Kan aku kayak kaki tangan orde baru. Kalau kalau bisa gak usah urban dari enak tuh nggone ono warisane engko dijopo wong. Kalau nggak gitu mending transmigrasi kayak gitu dikasih sama pemerintah kayak gitu. Tanah luas supaya tapi yang rajin kayak gitu loh. Ah udah banyak dari aku masih SMP tuh aku udah kenal Nandi ada saudara kemana ngilang ke Kalimantan transmigrasi karena banyak utangnya kayak gitu kan jadinya ke Kalimantan kayak gitu transmigrasi udah terus gak usah ke luar negeri ya udah lunas utangnya kayak gitu loh ya udah kayak gitu aja makanya aku kalau masih disupport sama suami aku gak bisa kerja di luar aku lewat vlog ini aja meskipun yang nonton sedikit aku sama saudaraku ada sih gak jelas banget arahnya itu loh ya tapi aku lihat saudaraku sendiri kok yang lihat ya lucu aku kalau kangen itu nggak apa-apa kamu nggak usah yang namanya juga warga Indonesia juga kan siapa tahu nanti banyak kan katanya lama-lama banyak kayak gitu daripada kamu ambisinya uang kamu gak stres kalau nggak dapat kayak gitu mending kamu kayak bikin kenangan mungkin taman bungamu ada yang mekar kamu upload aja kayak gitu nggak apa-apa yang penting suaminya boleh kayak gitu aku batin aku tuh loh ya bagus aku seneng kayak gitu siapa tahu itu jadi income kayak gitu loh ya negaranya tambah kaya kayak gitu. Berarti Indonesia bisa dikatakan sekarang masyarakat yang ya mengenal teknologi itu bisa di prosentasenya bisa dari mungkin ya aku nggak tahu juga aku kan bukan data statistik dulu berapa persen sekarang hampir 70% rakyat Indonesia mengenal teknologi kayak gitu teknologi HP ya Android kayak gitu loh bukan TV lagi kuno wes aku ya itu kan berkat dulu jadi jangan sombong kayak gitu loh jangan sombong ibu aku itu jadi kepala desa yang kedua jadi terus itu pun yang jadi pertama itu temannya bapak mungkin ya aku ya, tetangga desa aku kan nggak ngerti ngomong tetangga di desa ya mungkin teman SD bapak jadi nggak ada masalah kayak gitu jangan dieksploitisir ini kayak gitu. Wong Bapak sekretaris desa itu masih saudara dari kepala desa yang dulu. Jadi enggak di sana itu sangat tidak enggak jadi masalah udah ya udah kayak gitu loh. Profesional ya. Aduh jangan diadu domba lagi. Kapan kayanya kalau diadu domba Pak suami? Kok Pak suami? Iya. Ndak ibarat rumah tangga kayak gitu ya. Kalau diadu domba kayak gitu ya kapan kayanya kayak gitu. Misalnya kaca diperbaiki, dipecah lagi, diperbaiki, dipecah lagi. Kapan aku bisa lihat kaca itu terang benderang kayak gitu loh. Udah banyak sekali aku ngomongnya nanti kalau di-upload ya aku upload kalau enggak ya tunggu tahun depan. Aku haus banget. Aku nunggu dapat sekolah. Aku mau sekolah lagi ya. Aku pernah pingin aku. Aku kok yo pikiran. Sekarang udah tahu medsos gini, alah. Timbangannya sekolah aku jelas aku cuma pingin tok ya. Kapan lagi umur berapa dihitung aku 50 ya sekarang.
mau sekolah S2 padahal anak aku butuh biaya. Seneng loh sekolah itu, sebenarnya seneng dapat ilmu baru, tapi kalau sekarang media sosial sebegitu hebatnya ya, informasi banyak. Aku mau sekolah S2 kalau aku bukan dosen, kalau aku bukan apa, kalau cuma ibu rumah tangga biasa kayak gitu loh. Aku udah coba sekolah di GSD 1 tahun, aku jadi guru 2 tahun, gagal maning. Ya udah ya, yang penting aku semangat buat anak aku kayak itu. Aku mau cari sekolah yang terbaik buat anak aku supaya jadi bekal besoknya, yaitu aku mau membahagiakan anakku supaya bahagianya itu mengalir kayak gitu. Termasuk orang tuanya ya, kalau anakku bahagia, istrinya bahagia, orang tuanya kan bahagia ya. Tidak adalah persaingan. Aduh, moga-moga aku dikasih kemampuan untuk itu. Itu payah kalau cemburu sama menantu kayak gitu ya. Ya gak kira aku soge mas, gak usah mas. Makanya aku nggak apa-apa lah kalau bapak aku cemburu sama pak suami. Bapak aku tuh sebenarnya kayak gitu loh, mau dibelikan kok ya apa bojone kayak gitu ya. Kok minder, kok ditukono kas minder. Padahal padahal memang nggak laku sih, nggak ada yang coba tapi laku ya bapakku cash sih kayak gitu loh. Peduli amat mau minder mau enggak. Yang penting anak aku bagaimana memperlakukan dia suami supaya nggak minder terhadap istri yang punya rumah kayak gitu kan mudah kan sebenarnya. Yang penting tetap sopan sama suami, tetap dilayani kayak gitu. Ya semuanya itu ada apa ya, ada plus minusnya kayak gitu. Aku nggak tahu gimana kalau perempuan punya harus bersikap ya, sebenarnya jangan dianggap ya fasilitas itu bisa menunjang kayak gitu. Yang penting gimana dulu, kecuali dikontrakkan terus ngedumel terus istrinya itu kan wajar ya. Kalau udah di cashin, misalkan aku di cashin beli ini, aku masak masih ngedumel, lu bapakku terus, oh no, kamu beli mobil, ya enggak juga lah, enggak mungkin masa aku kayak gitu ya. Ya yang aku gimana ya, punya anak satu masih bisa naik motor, kenapa harus beli mobil kalau bapaknya nggak apa nggak pingin beliin kayak gitu loh. Kecuali nggak usah diminta aja kalau aku tahu nggak usah diminta lah kalau tersier itu kayak gitu loh. Yang penting rumah itu kan pokok banget, rumah kayak gitu loh. Kalau kendaraan ada asal masih punya anak satu kemana-mana bisa nyampe aja kok minta mobil kayak gitu loh. Ini aku ngomong tentang IPS ya. Pelajaran SD berumah tangga itu sebenarnya pelajaran SD. IPS rumah itu kebutuhan utama. Kemudian sandang pangan pakan itu ya udah berapa ya? Second ya. Kebalik. Aku bingung. Kok malah lupa? Ya makanya itu kayak ya, yang penting makan, sandang pangan. Iya, makan dulu. Makan. Kemudian sandang pangan, rumah, itu yang kedua. Yang tersier itu jalan-jalan, telepon, mobil, TV, internet itu termasuk kebutuhan mewah kayak gitu loh. Udah kayak gitu aja, 36 menit lama banget, bateraiku sampai habis. Ini udah tahu nanti Pak suami aku tuh setuju aja nggak apa-apa buat anaknya besok pelajaran. Aku masa anakku tinggal kondol kayak aku, nggak terima banget ya. Kok anak uang di omel-omeli be anaknya gitu aku. Karena namanya orang tua kan punya pengalaman ya. Pengalaman pertama kayak gitu orang tuaku kayak gini-gini. Pengalaman kedua aku kayak gini-gini. Jadi aku harus gini kan, itu ada kesimpulannya kayak gitu. Jangan ulangi kisah yang sama kayak gitu loh. Begitu juga anak aku, kamu boleh ganti-ganti mobil asalkan jangan ganti-ganti istri kayak gitu loh. Lagian kalau kamu ganti mobil itu aku berharap gak usah lah, untuk sekalian apa ya, balapan sekalian daripada ganti untuk, kalau cuma untuk keluarga ganti-ganti itu kan gak elok banget kayak gitu loh aku.
Menurut aku loh kalau punya uang ya, bapak aku tuh dulu ganti karena butuh kayak gitu loh. Misalkan dulu pickup, dulu mobil keluarga. Habis itu anu wes terus punya dua kayak gitu. Mobil pickup, mobil keluarga ada dua kayak gitu. Jadi kalau dijual tuh milih mobil keluarganya, untuk kerja itu mending mending punya. Kalau untuk kerja kan dapat uang kayak gitu. Mobil keluarga itu kan kalau nggak penting-penting kan nggak kemana-mana, ya udah kapan-kapan kemana-mana. Dulu nggak musim dulu itu apa, persewaan mobil itu dulu apa ya, seandainya musim pun ada kayak gitu itu mungkin ya mahal juga sama kayak sekarang. Nggak kayak sekarang sih, sama nggak sama kayak pengiriman barang kayak itu tuh dulu tuh nggak banyak. Sekarang sewaan mobil banyak, seneng aku kayak gitu. Makanya bapak aku itu cuman ya dijual aja kayak gitu. Buat apa sih, nggak kemana-mana. Mobil pribadi sedan ya, kadang disewain juga kalau ada manten tuh bagus kan, kayak gitu. Kadang disewa juga, mobilnya berapa. Semuanya komoditi bisnis lah. Pengusaha itu semua dijadikan bisnis kayak gitu loh. Makanya jangan heran kalau aku pelit. Ini buat anak aku, buat anak aku kayak gini mama. Jadi kamu gak sempat kan sayang sekarang kuliah, satunya juga itu di sana. Mungkin apa sih, ngomong apa mama sih di vlog itu kayak gitu. Siapa tahu kalau kamu sempat besok mama nggak ada, kamu bisa nonton ini. Wes mari kangen deh kayak gitu. Ya kalau kangen lagi ya ke kuburan kayak gitu. Kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu ya kamu bisa lihat ini kayak gitu. Ya wes akeh loh. 39 menit lama ya wes, kuat-kuatan ngomong. Baterainya sampai entek. Casual kan, modelnya itu aku suka. Simple. Jam 6:30 aku belum mandi. Aku masih nyuci piring ini. Masih cuci piring. Maksudnya aku sudah cuci piring. Aku bikin lagi videonya. Ya sekarang soalnya momen yang paling sibuk banget kayak gitu. Aku tuh deg-degan kayak gitu ya. Kayak dulu aku waktu cari sumber dana buat nguliahin sekolah anak aku di sekolah. Bayangin ya, sekarang tuh udah berapa puluhan juta ya, zaman anak aku mendeli 7 juta, 8 juta kalau cash, di diskon 1 juta. Jadi 7 juta kan, tahun berapa itu ya aku lupa. Anak aku sekolah itu tahun berapa, pokoknya sekarang sudah puluhan kayak gitu. Sekolah Islam itu sangat, aku memang untuk sekolah tuh sangat konsen banget. Udahlah gantian, aku udah nggak kepingin lagi. Aku mau jadi apa kayak gitu loh, mau sekretaris desa. Mau dites dulu mana usia aku, tenaga aku kayak gitu. Ada kan lowongan sekretaris desa, Pak, ada lowongan loh Pak di tempat aku, sekretaris desa. Bapak aku senyum aja. Ada lowongan Pak, bapak aku menengai. Ya kayak gitu loh, bapak aku tuh juga minta jadi menurut bapak aku itu aku beda banget sama dulu kayak gitu. Standar aku tuh turun banget. Pak, aku belikan mobil yang harganya 35 jutaan, Pak, kayak gitu. Pak, belikan. Bapakku ketawa lagi. Ketawa lagi. Bapak tuh kayak gitu. Kenapa sih bapakku kok ketawa terus kayak gitu? Senyum kayak gitu. Aku nggak bilang, bapakku nggak pernah kalau marine, nggak, cuma senyum aja. Aku sukanya bapak aku kayak gitu. Misalkan aku minta waktu nikah itu ya, aku nggak langsung lah minta rumah, kan belum punya baby ya. Baru punya baby aku minta rumah kayak gitu. Aku minta kulkas kayak gitu. Aku pulang aja minta bapak aku kayak gitu. Pulang, Pak, aku belikan kulkas kayak gitu. Ya, tanya ibu kamu. Tanya ibu aku. Ibu aku ya kayak gitu jawabannya. Orang sukses itu kan harusnya itu dari desa itu ya. Dari kota itu dibawa ke desa, jangan dari desa diangkut-angkut ke kota kayak gitu. Itu jenenge jor-joran. Aku mungkin ya perempuan juga ya, nggak harus kayak gitu. Aku melangkahi laki-laki kayak gitu. Aku beli laki-laki itu nggak harus kayak gitu loh. Nah, udah
kayak gitu. Terus udah ya, aku udah capek banget hari ini, aku cari sumber dana buat nyekolahin anak aku, kuliahin anak aku kayak gitu. Udah dulu aku sawah aku, sekarang ada deh. Ini jemuran itu nggak boleh malam-malam, kalau sudah kering 1 hari aja. Udah kering kan, kalau nggak hujan itu aku masukkan aja, aku besok lipatnya. Tapi kalau kalau cucian yang kotor kayak gitu jangan sampai berlama-lama, cepet aja dicucinya kayak gini. Bau kan, aku lebih baik setrikaan yang aku pending daripada cucian. Ya, kalau di ibu aku sih cucinya setiap hari, tapi kalau di sini kan hemat listrik, hemat air ya. Jangan sampai lama-lama kayak gitu. Kadang-kadang aku nggak suka banget sih kalau pengap kayak gitu loh. Rumah kecil itu pengalamannya ya. Pengap banget pengalaman aku. Kalau ibu aku kan ada sumur, yang kayak itu, ada sanyo, ada sumur, sanyonya 2, ada dikerek kalau lampu mati. Jadi nggak pernah ditunda. Yang kalau di kota tuh kalau lampu mati ya ditunda. Dan sampai kelupaan aku pernah ngalami. Kan nggak enak ya, baunya pengap kayak gitu loh. Makanya aku mentingin sirkulasi banget. Udah kayak gitu aja. Aku sekarang motivasi aku itu kalau mau pendidikan jangan cari sekolah dulu. Aku cari sekolah dulu sih wawasan. Belum ada apa sih, tanya harga dulu. Tanya fasilitas, tanya SPP berapa, uang gedung ada yang free. Ada yang free. Terus apalagi aku nggak tahu istilahnya ya, ada dana bos juga. Aku tanya-tanya dulu, aku survei semuanya. Kemudian aku cari sumber dana kayak gitu, baru aku pilihkan yang terbaik buat anak aku kayak gitu. Nggak tahu di negeri apa di swasta apa pastinya sekolah kan. Aku udah komit ya, kalau udah aku agama Islam, aku komit di agama kayak gitu. Aku perlu agama itu supaya anakku punya akhlak yang terpuji kayak Nabi Muhammad, bukan yang bukan yang itu ya kayak gitu. Makanya aku kalau sudah aku bahagiakan anak aku, keluarganya istrinya nggak bahagia, berarti ada something wrong, ada yang salah. Coba koreksi 1 kali, koreksi 2 kali, koreksi 3 kali kayak gitu. Kalau masih nggak bahagia, itu ada yang salah kayak gitu. Nggak tahu apa kayak gitu ya. Jangan dipaksakan anak orang kayak gitu, harus legowo laki-laki itu kayak gitu. Jangan kamu ngekang perempuan untuk ego kamu. Setelah mati kamu, aku nggak bilang seneng ya, nggak. Kehilangan tuh sakit, pasti sakit lah gitu. Tapi nggak tahu lagi aku kalau katanya tuh nanti laki-laki kalau dari duda itu kan banyak yang suka itu kata. Banyak cewek matre kayak gitu ya. Kadang-kadang duda janda kayak cocok kayak gitu loh. Yang dulunya gak cocok kayak cocok kayak gitu loh. Makanya aku waspada banget kayak gitu. Semuanya aku save kayak gitu, harta-harta aku kayak gitu. Kadang alibinya kasihan, dia janda, kasihan dia duda. Gak ada aku, gak ada kayak gitu. Aku mandiri, naik motor bisa. Yang aku nggak bisa mungkin uang ya, belum bisa aku dapetin kayak gitu. Semoga aja kan, kalau memang apa ya, aku harus bekerja sendiri kayak gitu. Kalau uang suami aku kan uang keluarga, bukan uang pribadi aku kayak gitu. Mau dikasih alhamdulillah, mau kalau tidak dikasih ya nggak apa-apa. Yang penting buat anak aku itu kayak gitu, harus kayak gitu. Nanti kalau curiga ya, namanya apa, zaman sekarang dicurigai, nanti kamu kalau disimpan kamu nanti nikah lagi, kamu nakal kayak gini kayak apa kayak gitu. Gak bisa, kasarnya nggak bisa dipercaya. Makanya kadang-kadang ada atas nama tabungan, atas nama keluarga kayak gitu. Satu keluarga, aku nggak tahu, belum menemukan sih. Makanya bapakku nggak usah ketuanya kan. Tapi Pak, aku harus save kayak gitu bener-bener supaya anak aku tuh nggak mukulin anak orang kayak gitu loh. Brosurnya loh, aku udah dapat brosurnya ya. Aku makan mie aja, gak kemana-mana, keringet dingin.
Udah aku makan mie aja pakai lada supaya agak pedesan. Ini kalau udah makan itu tata caranya kayak gini. Oh, kayak gini kan ya. Aku makan mie instan. Itu hidup aku itu aku nggak tahu ya. Yang bikin aku sangat sangat mengenang masa-masa menyenangkan. Misalkan aku kayak misalkan kuemu enak ya, kamu pakai kamu pakai apa piring itu kan dulu kan piring seng ya. Itu ibu aku kan noko kayak gitu dapat hadiah kayak gini. Dapat kue kayak gitu. Iku jajane enak. Iku jajane enak wedi gak ero gawe piring anyar. Wah, ibuku tuh kan suka koleksi piring kayak gitu. Kayak bukan hadiah dari sabun, kadang ibu beli kayak gitu. Kebanyakan sih hadiah di toko itu kan ada ya. Aku udah dapat brosurnya. Aku pertama kali ya aku cari brosur. Aku tanya kapan ini apa itu gelombang satu, gelombang 2 itu ada. Kalau gelombang satu itu biasanya ada diskon. Apalagi itu kan biasanya ada satu yayasan itu dari satu yayasan yang sama itu biasanya diskon. Kayak gitu. Ada kayak gitu. Memang bukan komersil ya. Agama itu bukan pendidikan yang komersil, tapi aku sebagai banyak ya orang tua tuh kan ingin memberikan yang terbaik kayak gitu. Kalau di Probolinggo setahu aku sekolah nasional itu kayak Hang Tua itu belum ada. Belum ada. Gak ada. Adanya sekolah agama sama sekolah negeri itu aja. Gak ada kayak Global Jaya kayak gitu. Gak ada. Gak ada ya kan banyak bule ya mungkin di Jakarta di kota-kota besar tuh banyak bule kayak gitu banyak apa ekspatriat terus banyak orang kaya juga di kota-kota besar itu kalau di daerah aku itu adanya sekolah Islam sama sekolah negeri. Jadi karena aku sekolahku dulu lintas agama kayak gitu ya. Jadi aku kalau ada sekolah Islam itu ngebet banget kayak gitu. Ngebet aku. Kayak gitu dulu aku sekolahnya itu Pak sertifikatnya wes sertifikat sawah aku gadein dapat kayak gitu. Aku bener-bener aku cash-in loh. Aku nggak berani. Jangankan jangankan apa ya haknya anak aku ya itu kan juga hak anak aku ya katanya itu aku sering baca itu pendidikan bagian dari investasi kayak gitu aku investasikan ke pendidikan kayak gitu kalau aku udah mentok itu S1 plus DGSD itu belajar jadi guru itu udah kayak gitu aku udah banyak eh teman guru kayak gitu ya ustadzah aku banyak teman aku kayak gitu ya terus makanya aku resign kayak gitu aku gak enak aku sekolah aku nekat juga ya sekolah SMAK Katolik SMPK Katolik aku masuk sekolah Islam itu untuk belajar agama aku nggak dapat dari suami aku cari aja kalau aku ikut di komite orang tua itu aku minder naiknya Mercy ya gitu ya sebenarnya aku nggak minder-minder banget sih tapi aku udah lebih tertarik pada dunia pendidikan kayak gitu kok aku nggak ngerti sih kurikulum kayak gini terus ada tawaran juga kan aku ada di Al-Falah kayak gitu kirain langsung kerja kayak gitu terus pelatihan ternyata itu masih sekolah lagi sampai aku bikin tugas akhir aduh aku nggak nyangka sampai sedetail itu sekolahnya kayak gitu aku jalani aja tapi ya aku cerita tuh nggak ikut wisuda ya udah nggak apa-apa lah aku kan penting ilmunya kayak gitu. Terus udah aku dapat ya kalau baca ini harus aku kan di sekolah desa ya cuman ibu aku kan nggak dibolehin dulu aku mengaji itu udah nggak usah tapi ada yang tetangga aku itu nggak apa-apa bu ibu aku nggak bolehin loh itu lucu ibu aku itu orangnya moderat yang penting Islam budaya masih Islam budaya aku jilbaban ya bu bener hatimu tuh udah jilbaban mungkin apa kebanyakan berarti bajunya minta baru kayak gitu ya aku nggak tahu ya nggak tahu masalah uang nggak sih masalah hati aku takut kamu mencoreng nama orang-orang yang beragama Islam kamu nggak bisa menjaga maksudnya sepeda motoran ngebut pakai kacamata sekarang banyak orang yang pakai kacamata hitam ya aku SMP kelas 1 ya apa SMA kelas 1 SMP aku pakai kayak model apa itu Eric Estrada gitu apa ya namanya itu ya soalnya aku malu kayak gitu loh aku pakai itu pakai
kayak karet itu loh, aku tiru-tiru kayak kacamata kayak Eri Estrada kayak gitu, seneng aku. Terus aku udah ngumpulin brosur, baru aku cari sumber dana. Setelah itu kan nanti diketahui tuh kapan pendaftaran gelombang satu. Kalau bisa sih gelombang satu soalnya dapat diskon. Nah itu kalau nanti aku sih sebenarnya kalau di negeri tuh nggak bisa dibikin apa ya, SMP SMA itu aku kalau di negeri itu nggak bisa dibikin swasta. Kalau agama aku gimana ya, aku kan kalau anakku dulu SMP-nya negeri, SMA SD-nya aku kasih Islam karena anakku yang lebih ada adiknya. Yang kedua aku nggak mampu ya kalau masih mahal kan. Di sini belum ada yang SMP yang aku ketahui itu selain SMP negeri kayak gitu. Udah negeri aja deh, ngirit, hemat hemat kayak gitu loh. Tapi kalau ini ada aku, yang penting anak pinter, agak pinter anakku. Kalau anak ini anak ini agak agak apa ya, agak ada itu innocent banget kayak gitu. Anakku sih semuanya innocent sih, tapi kalau itu udah punya daya kompetitif yang baik. Anak pertama aku kayak gitu. Anak kedua aku ini anak anak bontot ini dia tidak punya apa ya, tidak punya standar kompetitif yang dia mau kayak gitu ya. Mungkin mamanya kan manja, papai manja kayak gitu, jadi dia tuh santai aja kayak gitu. Udah, tapi kalau ada gurunya mungkin yang PR kerjakan, dikerjakan sendiri. Aku tanpa paling ngingetin ada PR enggak kayak gitu, dikerjakan nurut kayak gitu loh. Tapi yang masalahnya itu dia itu di mana ya, kalau yang ini masih dia kayak enggak punya daya kompetitif yang baik, masih belum kayak itu, masih belum. Makanya aku masukin ke sekolah yang supaya dia termotivasi terus kayak gitu. Ya paling aku motivasi jalan-jalan apa, santai banget kayak gitu loh. Ya udah, aku nggak maksain anak aku harus punya daya kompetitif yang tinggi, nggak apa-apa, yang penting apa pelajarannya tuh diserap kayak gitu, buat besok itu gimana. Tidak mengecewakan lah aku sekolah di, paling nggak sholatnya, terus pendidikan di keluarganya besok sama teman-temannya juga, jadi anak yang apa, humble kayak gitu. Aku tuh sebenarnya sekarang ini banyak ya tata cara adab bertetangga, ada adab berteman itu harusnya ada. Memang aku nggak ada adab, nggak tahu aku di ada kok, ada semuanya di kitab suci, saling menghargai pokoknya. Ya udah kayak gitu. Udah, aku tinggal cari sumber dana, tinggal apa ya, cari pengumuman kapan kapan daftarnya kayak gitu. Sebenarnya kalau ada uang sih nggak ada masalah, tapi ini untuk kenangan ya. Nggak tahu berapa lama aku bikin ngomong ini. Ada, aku udah tahu dulu kalau SMA tuh ada kalau terakreditas A itu udah bagus, itu udah bagus ya. eh, Kelas tidak terlalu banyak kayak gitu. Kalau masalah gedung itu semuanya bagus, negeri dimanapun sekolah bagus gedungnya tuh, namanya media sosial kayak gitu. Ya kalau terakreditas A itu semuanya bagus, cuman yang cocok kayak gitu anaknya manja, terus suasana dia tidak pernah keluaran di rumah aja, di rumah aja. Dia perlu sosialisasi yang lebih kayak gitu, dengan lingkungan, dengan alam kayak gitu. Kalau masih SD kayak gitu, anakku yang pertama tuh udah langsung aku kasih ke alam. Soalnya dia kontrakan, aku masih kontrak dulu tuh, kasihan dia ngalami kontrak, gak punya mobil, kendaraan. Kalau ke dokter ya naik motor kayak gitu. Kalau Hikmal ini udah agak mapan ya, rumah udah lunas, ada kendaraan sepeda motor, mobil. Jadinya aku cari yang apa ya, yang sekolah yang basicnya Islam kayak gitu, yang nggak full day lah, nggak full day banget. Soalnya aku kangen kadang-kadang, nggak full day, kadang-kadang kesepian aku sendirian di rumah kayak gitu. Kalau sampai jam 4 dulu, anakku kan dulu sampai jam 5 tuh baru tak jemput kayak gitu sampai rumah. Aku kan kerja juga, sampai rumah jam 7 malam kayak gitu. Coba dari dulu aku kenal vlog kayak gitu kan udah banyak ya. Sekarang aku gak kalah, aku banyain aja
videonya biar suka apa nggak suka, supaya aku nggak narsis kayak gitu loh. Kan orang kan kadang-kadang kadang masakannya sama, kadang pengalamannya sama kayak gitu. Meskipun sedikit banget ya, cuma ada saudara aku yang satu ya nggak apa-apa, memang saudara aku kan cuman berapa sih? Mbak aku aja 13 sampai meninggal aja itu meninggalnya tinggal tinggal 3. Mbak aku tuh, mbak aku dari bapak aku kayak gitu. Kok bisa ya 13 itu mbak aku mbak aku udah tua soalnya 100 lebih meninggal tuh kayak gitu loh. Zaman dulu kan orang tua itu panjang-panjang umurnya. Soalnya zaman orang dulu itu apa ya, nggak neko-neko kayak gitu loh. Sekarang sekolah aja banyak, aku bingung di sini harus selektif. Aku harus selektif apa dengan masalah uang, terus aku nggak boleh ngoyo juga. Meskipun aku investasi di sini tuh memang nggak murah ya, tapi aku bisa memanage kayak gitu. Bagaimana aku tetap memprioritaskan pendidikan kayak gitu. Aku hampir itu sih pasrah kayak gitu. Anak aku kok nggak mau sih, hubungan kayak gini kok, fasilitasnya seperti ini kok nggak mau kayak gitu. eh apa, ada masjidnya, ada futsalnya, ada komputernya di sini ya dek, bagus loh kayak gitu. Fasilitas kan memang bawah harga kayak gitu. Di sini ya dek, anak aku nggak mau. Ternyata kan dia ngomong kamu masih lama mah. Oh ya wes, mungkin lama-lama berubah kayak gitu. Aku masih lama mah. Dia sangat takut kayaknya. Takut apa jadinya nilainya. Takut nilai ya. Kamu makanya belajar kayak gitu loh, makanya belajar. Aku pentingin agama aja kayak gitu. Kalau bahasa Arab nggak bisa ya nggak apa-apa, ada murotal nanti lama-lama bisa. Tapi kalau nulisnya anak aku kan mungkin dihukum pakai bahasa Arab, nulis bahasa Arab itu mungkin. Kalau baca masih lambat kayak gitu loh. Aku nggak detail ini kan, aku kerja sendiri di rumah ngajarin anakku, nggak sedetail tapi sekilas-sekilas kayak ibu aku lah. Ibu aku itu udah cari uang, habis itu cari uang ya. Ibu aku kan nggak kerja, ya kerja ibu rumah tangga tapi kan cari uang kayak gitu loh untuk biayai anak aku sama bapak aku. Jadi aku kalau belajar nggak, aku makanya heran, aku takut banget, paranoid sama SD kok les kayak gitu. Mau jadi apa pikiranku kayak gitu. Terus ya wes lah, aku nggak mau sekolah di situ kalau ada les-les kayak gitu. Padahal sekarang nulis aja ada lesnya ya. Terus anak aku sangat takut banget kalau ada les-les kayak gitu. Kan dipetek kayak opo. Kok ayah pinter ya wis pinter kayak gitu aku. Yang penting belajar tekun aja, pinter. Itu pelajarannya kayak opo sih. Kalau masalah nulis anakku bisa. Aku kebalikan, aku baca lumayan. Nulis aku agak kaku. Kalau nulis Arab itu nggak bisa bagus kayak gitu. Itu aja pengalaman aku, semoga aku bisa memberikan yang terbaik kayak gitu. Semoga nggak salah pilih. Kalau ada yang tahu, sebenarnya uang itu memang bawa harga, tapi apa anakku cocok kayak gitu kalau full day kayak kan itu aku nggak tegel, emang tuanya nggak tegel. Kalau anak pertama aku tegel banget. Soalnya aku nggak tahu, aku sekolah ya di sini ini yang apa bikin aku tenang yang mana. Kan aku satu, aku itu masih baru berumah tangga ya. Aku mau terjun ke masyarakat kayak gitu. Aku masih belum apa belum apa ya belum kenal medan di sini kayak gitu loh. Aku nggak ada motor tuh cuman satu. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Aku dulu pas STK aja ada renang ya. Anak renang. Akhirnya aku kadang ikut, kadang enggak. Kalau ada yang ngajak, kalau ada temennya berangkat naik motor kayak gitu. Dulu nggak ada grab kayak gitu. Kayak gitu janjian. Bu, nanti renang enggak? Renang bu, ya aku nurut ya kayak gitu. Kadang dijemput ke rumah, nanti diantar juga kayak gitu. Makasih ya bu, sini ndak ada beca, ndak ada grab. Aku tuh sulit banget, aku mau pinjem motor tetangga yang nggak enak. Jadi ya
aku sama teman aku hunting cari teman. Bu, aku tanyain satu-satu. Nggak ada, aku nggak ada WA ya. Aku tanyain satu, Bu, nanti renang. Aku sangat proaktif banget untuk anak pertama aku. Anak kedua aku lebih slow down, kayak aku nggak terlalu memaksakan, karena dia memang anak aku yang buat nemeni anakku yang pertama kayak gitu. Jadi kamu jangan, aku nggak bilang kamu jangan sampai lebih pintar dari masmu. Aku nggak bilang kayak gitu sih. Tapi memang keadaannya yang bikin dia itu gak kayak emasnya kayak gitu. Emasnya daya kompetitifnya lumayan kayak gitu. Dek, kayak gini loh dek. Ngasihin tahu, dek kayak gini loh dek, kayak gitu kan. Anak pertama ya. Ada tidak tahu mas kayak gitu. Daya kompetitifnya masih, kompetitif ya. Bingung aku. Daya kompetisinya itu masih kurang adiknya ini, santai banget kayak gitu loh. Sama enggak pengalamannya? Soalnya saudara aku itu semuanya dua-dua. Di desa aku itu dua-dua anaknya. Dua-dua semua. Jadi gak terlalu rumit sih sebenarnya. Cuman aku kepingin aja bikin video. Aku ingin ngomong cepat. Karena durasi juga dan seru banget kayak gitu. Aku ada JSIT itu, aku lupa, jaringan sekolah Islam terpadu kayaknya. Aku tenang jadinya. Aku nggak pernah kon usulnya, nggak pernah, nggak paling usulnya apa kayak gitu, nggak. Aku ada yang ngatur, ngapain aku mau kurikulum itu ada kurikulum itu lah. Memang kan pusing juga ya merubah kurikulum kayak gitu. Masa komite bisa merubah kurikulum? Paling masalah bos itu bantuan orang tua siswa itu ada kayak itu. Ada juga tapi aku nggak tahu semuanya ada kok. Semuanya ada bantuan orang tua siswa itu, setiap sekolah negeri swasta semuanya dikasih sama negara. Apa ya, apalagi puskesmas. Jare nih puskesmas ya dosisnya rendah. Ya podo ae, ya obat ya podo ae, generik kabeh jane. Tapi ya masalah di kekebalan imun waktu cacar itu, masa sih puskesmas iku. Aku cocok ya, aku pernah ke puskesmas tuh pas ngapain ya, cabut gigi aku pernah di puskesmas. Yo, sampai sekarang aku masang di tukang gigi ini, gak aku pasang, copot pasang aja, soalnya enak makannya. Udah kayak gitu aja. Aku nggak sempat mau merawat gigi kayak gitu, tapi udah alhamdulillah pakai pasta gigi aja udah nggak kuning kayak gitu loh, putih. Gigi itu harus dirawat. Mbak aku yang ngerawat ini dulu, yang cabutin kayak gitu. Yang cabutin gigi aku dulu mbak aku. Jangan ditekan-tekan ke luar ya. Nggak tahu ya mbak aku bilangnya apa ya. Pokoknya sama aku biar cepet keluar. Kalau tekan-tekan keluar nggak apa-apa, biar cepet keluar kayak gitu loh. Nggak tahu mbakku tuh kayak terus dicabut pakai benang kayak gitu. Nariknya juga nggak boleh narik ke atas kayak ini, sakit. Nariknya harus ke bawah kayak gitu loh. Tapi sekarang sudah ada dokter gigi ya. Di mana aja ada dokter gigi, asuransi kesehatan, nggak bayar. Ya bayar paling kalau swasta ya. Kalau puskesmas nggak bayar kayaknya, cuma itu aja, kartu pendaftar pas daftar. Kayaknya aku seneng sih di desa tuh enak. Aku dulu cari mallnya, cari Matahari. Oh, Probolinggo gak ono Matahari, ono Giant ditutup. Aku pernah ke Giant, aku beli baju, jalan-jalan. Sekarang diganti nggak apa-apa, nggak ngefek. Aku sono Shopee, ono Tokopedia, jadi ada plaza nggak ada plaza aku nggak terlalu mikir kayak. tapi kalau beli baju yang bermerek itu kayaknya di Sugu TP itu masih tetap di situ kayaknya. Lea, Tira yang bagus-bagus kayak Levi's kayak gitu. Aku masih pingin berempat berkembaran itu Levi's. Banyak maunya kan. Tapi aku gak maksa juga. Gak kesampean gak apa-apa. Kayak naik haji ya. Naik haji kan kalau mampu. Kalau gak mampu ya udah jangan kepingin, udah tahu kan dalamnya Ka'bah. Ya, aku cerita udah tahu dalamnya Ka'bah.
Udah tahu kan itu perunggu-perunggu emas kayaknya. Gak tahu emas apa perunggu-perunggu. Kok perunggu. Pokoknya apa lapisan emas kayak itu. Ustadku bilang, kamu pingin dalamnya? Tahu dalamnya Ka'bah. Pingin. Terus aku ada bukunya, ya udah. Kalau ada uang tinggal berangkat, tapi mudah nggak ya? Di sana biasanya bayar atau kalau Pak Jokowi sih udah privilege ya, apa itu namanya kok privilege ya, udah jatah kayak itu. Kalau warga biasa ya mungkin bayar mahal dalamnya Ka'bah. Kayak gitu aja ya, semoga mendapat yang terbaik semuanya. Jadi Indonesia semakin kaya kayak gitu. Ya kita nggak saingan, tapi kan positif juga ya kalau aku bingung ini. Oh kenapa sih ada beda kalau sama kan ada ekspor ya. Kalau misalkan daya daya belinya luar negeri nang Indonesia kan nggak ono ekspor nek dolar podo rupiah. Ya wis. Assalamualaikum. Aduh, titik Mas. Aku mau mandi 7:30 aku ngomong kuat ya aku ngomong. Tapi aku ngomong bicara sih cita. Aku nggak boleh ngomong banyak tapi nggak bisa apa kau lah. Maksudnya iku kamu jauh pikirku sing ndi yo. Isin aku jare nek didelok ya, Pak. Isin aku nek didelok tapi kok di desa aku apa Burfa Efek Surabaya bisa tahu, Burfa Efek Jakarta udah tahu. Itu yang membiayai apa kayak gitulah Indonesia. Jadi aku nggak tahu saham itu, aku nggak bisa main saham, aku nggak tahu. Teman aku ada yang kerja di saham, ada aku wah gimana ya kerja di saham, aku nggak tahu. Aku nggak sempat tanya-tanya, cuma aku kepingin bikin playgroup kayak gitu, penitipan anak kayak gitu. Ayo Mbak kalau mau aku ikut kayak gitu di Pondok Chandra rumahnya. Tapi apa semudah itu kan, harus rekrut kayak gitu kan, nggak cuman pegawai aja, butuh suster. Tapi kayaknya udah capek. Udah ngevlog aja kalau dapet alhamdulillah, kalau enggak paling enggak aku sharing pengalaman kayak gitu aja. Kalau di kota besar tuh ada sekolah nasional loh ya. Kadang-kadang salah milih. Aku nggak pernah menyesal sih dengan pilihan-pilihan aku nggak pernah menyesal, dan aku syukurin itu banget kayak gitu. Ini habis loh baterainya. Udah ya Pak suami aku, semoga mau kompromis banget kayak gitu dengan komitmen. Jadi nggak perlu cemburu lah. Sebenarnya aku nggak perlu cemburu kok sebenarnya, kan komitmen tuh udah kuat. Cuman ini kenapa sih Pak kok ada suara kayak gitu? Kok ada suara, ada apa ya? Kok ada suara kayak gitu? Jadi goyah banget kan, bisikan setan. Tadi aku nonton ada film judulnya Bisikan Setan, itu tahun 89. Mungkin bisikan itu enggak, aku udah tahu dulu itu ada baku bilang ada burung bisa ngomong kayak gitu. Aku di kapal waktu itu, mbakku kan kerja di kapal. Itu ada burung bisa ngomong, terus mbakku pulang kayak gitu. Mbasku pulang, habis itu ya udah takut kan ya, nggak tahu ada apa ya. Namanya juga ada itu kisah yang kedua yang aku tahu kayak gitu, ada suara burung, terus ada suara tambah lagi suara manusia kayak gitu. Ada bisikan, ada lirih, ada yang aduh. Udah aku cerita ini tentang agak goib ya sebenarnya. Tapi nggak tahu ini elektromagnetik apa gelombang alfa apa nggak tahu. Yang kalau Pak suami aku tuh katanya pernah tahu lihat tuyul kayak gitu kan, rumahnya kuno kayak gitu loh, makanya aku takut kaya. Iya, yang penting bahagia aja. Tapi sebenarnya kaya itu enak loh ya. Judulnya mana ya, wis lah, aku itu aja kisahnya hari ini.